Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, selamat siang sahabat Trika, berjumpa kembali bersama saya Widiastri di program acara STEM Si Flash yang selalu nge-flash dan menghadirkan bintang tamu luar biasa di siang hari ini. Dan tentunya ya di SMK Negeri 3 Singaraja, tepatnya dari kemarin ya Bapak Nge. Betul. Kemarin hingga 3 hari mendatang itu akan ada ujian kompetensi keahlian ya di masing-masing kompetensi keahlian di SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu mengenai uji sertifikasi kompetensi di masing-masing kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja. Dan berikut 2 bintang tamu luar biasa, itu ada Bapak Imade Agung Januarta yang merupakan salah satu asesor kompetensi bidang elektronika. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan kemudian di sebelah saya ada Ibu Niketut Alit Arianti yang merupakan juga salah satu asesor kompetensi bidang elektronika. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar nih di siang hari ini? Sudah makan siang? Sungkara sudah Sudah baru selesai. sudah Nah, aman. ini perdana ke SMK 3 Singaraja atau sudah sebelumnya pernah ke SMK 3 Singaraja Bapak? Oke, kalau saya sudah beberapa kali datang ke SMK 3, kebetulan juga dalam acara yang sama sebagai asesor uji kompetensi. Ini kalau saya itu sudah keempat kalinya saya menguji ke sini. Ya betul. Oh, berarti Ya, setiap tahun ya Pak ya? Ya setiap tahun, dan mungkin ada juga agenda lain di luar uji kompetensi ini juga. Saya juga datang ke sekolah ini begitu ya. Gimana dengan Ibu nih Bu? Perdana atau gimana nih? Hampir sama karena dengan kaitan ini acara yang sama, tiap tahun kan ada ujian pasti dari SMK 3 Singaraja mengundang asesor dari LSP SMK 1 Denpasar. Berarti ini satu tim ya? Betul, Iya. kami satu tim. Mungkin sahabat Rika bertanya-tanya, nah ini ibu dan bapaknya pakai apa namanya rompi, itu mereknya BNSP. Nah BNSP ini apa nih Pak? Mungkin dari ibu dulu yang bisa menjelaskan. Kalau BNSP itu kita LSP, kami dari LSP SMK Negeri 1 Denpasar itu lembaga sertifikasi profesi untuk mengukur kemampuan
siswa karena ini LSPP 1, jadi untuk mengukur kemampuan siswa baik itu dari teorinya dan prakteknya. Nah, kami berada di bawah naungan BNSP. Ya, ya nanti yang kalau ini ada standarnya, ada standar-standarnya. Kalau mereka dinyatakan kompeten, ada yang kalau nanti ini siswanya belum tentu semua lulus ya, harus ada yang kompeten, ada yang belum kompeten, ada yang BK. Nah kalau mereka kompeten nanti sertifikatnya dari BNSP juga, ada sertifikat berlogo Garuda. Wow, berarti resmi ya, Ya. Pak ya. Betul. Ya Bu ya. Jadi untuk syarat dia dikatakan berkompeten dan tidak berkompeten itu bagaimana Bapak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak Agung. Ya baik. Untuk syarat siswa itu bisa mendapatkan predikat kompeten maupun belum kompeten itu ada syarat-syaratnya dan setiap skema uji, tiap jurusan di tiap skema uji itu mereka memiliki syaratnya masing-masing. Nah, contoh seperti yang ada yang saya lakukan saat ini itu menguji di skema kualifikasi 2 bidang elektronika, prototipe dan pemrograman. Ya, jadi di sana para siswa atau ASESI itu diberikan pekerjaan ya untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika. Dari merangkai komponen, dia menyolder komponen sampai alat itu berfungsi. Alat itu berfungsi lalu ada tahapan terakhir yaitu pengukuran. Ya, jika siswa atau ASESI itu menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik, Astungkara kompeten itu pasti didapat. Ya, jadi sertifikat burung Garuda berlogo burung Garuda itu sudah pasti dapat di tangan. Nah, cuma nanti ada kalau misalkan memang terjadi permasalahan, ya, jadi itu ada prosesnya lagi ya, itu ada prosesnya lagi yang lebih lanjut dan sehingga nantinya diharapkan semua siswa itu nanti akan mendapatkan predikat kompeten. Kompeten. Astungkara ya, semua Astungkara. siswa SMK 3 Singaraja kompeten semua. Astungkara. Nah, untuk tadi kan Bapak bilang bahwa itu harus ada materinya. Nah, materi untuk hari ini? Untuk hari ini materinya itu tentang perakitan rangkaian power amplifier OCL. Ya, output capacitor less. Jadi itu sebagai job yang kita lakukan untuk para siswa di jurusan teknik audio video saat ini. Jadi untuk saat ini sudah dilakukan hari kedua, yaitu mulai mereka melakukan perakitan. Diharapkan mungkin ada yang bisa menyelesaikan hari ini ya, karena kita plotkan jadwalnya itu memang untuk praktikum itu selama 2 hari. 2 hari. Ya, jadi tergantung sekarang siswanya, apabila dia cepat bekerja dalam waktu 1 hari pun mereka bisa menyelesaikan gitu. Tapi kalau misalkan memang yang ada yang kerjanya agak sedikit lambat, mungkin di hari kedua baru mereka bisa menyelesaikan. Jadi semua cepat lambatnya itu tergantung dari para siswa mengerjakan pekerjaan itu, begitu. Oke, nah Ibu, saya bertanya nih Bu ya, sekarang kembali ke Ibu Alit. Nah, melihat siswa SMK Negeri 3 Singaraja, kira-kira mampu nggak sih menyelesaikan di 2 hari ini? Untuk tesnya ini ada 5 sebenarnya. Yang pertama tes teori itu sudah dilalui kemarin. Saya lihat hasilnya lumayan bisa, ya bisa semua dikatakan bisa hampir 100% ya. Untuk hari ini itu prakteknya kan 2 hari itu ada 4 job. Yang pertama itu ada assembly, mereka memasang komponen, kemudian setelah assembly ada soldering. Setelah soldering baru ada ini measuring ya, dia pengukuran. Kalau misalnya ada kerusakan atau gimana, dia rework, dia mengganti komponennya lagi, perbaikan lagi. Nah kalau tadi yang sudah selesai baru sampai soldering aja, belum ini. Cuman ada 2 anak yang sudah baru mencoba ya, baru mengetes ininya. Untuk sekarang yang sampai soldering saya lihat bagus, sudah lumayan hasilnya. Tinggal menunggu bagaimana nanti
apakah alatnya ini nggak tahu ada komponennya yang rusak bagaimana. Nah, nah untuk itu kan ada sesi yang pertama tadi Ibu ya, sesi tes tulis seperti yang Ibu katakan tadi itu. Ya, itu kemarin. Kemarin. Ya, tes tulisnya Nah, kemarin. itu setiap porsi masing-masing bidang itu ada penilaiannya, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan penilaiannya. Oke, jadi tiap bidang penilaian, jadi ada untuk bagian teori, lalu seperti yang disebutkan oleh Bu Halid tadi ada assembly, perakitan, lalu ada soldering atau penyolderan, lalu dan sebagainya. Itu ada kriteria penilaiannya sendiri, kriteria ya penilaian, betul. ya. Ada kriteria penilaian sendiri, ada bobot penilaiannya sendiri dari tiap unit penilaian itu. Jadi seperti contoh perakitan itu ada unit penilaiannya lagi, penjabaran unit penilaiannya lagi, itu juga ada pembobotannya sendiri penilaiannya gitu. Nah, untuk penilaiannya itu sendiri itu dari 1 2 3 4 5 atau ABCD? Maksudnya Maksudnya kan oh iya ini bisa solder, ini nilainya 4. Sehingga itu dia disatukan gitu. oh ya seperti solder itu memang seperti yang tadi saya sebutkan. Poin-poinnya. Oh, Ada itu ada poinnya, poinnya, ada itu. poinnya. Oke. Nah, Nah, tiap itu yang saya poin maksud. penilaian itu ada bobotnya tersendiri. Jadi kalau kita gabungkan ada jumlah totalnya berapa. Itu dah. begitu. Begitu maksud saya. Jadi nanti di akhir itu dari semua penilaian itu dari teori, lalu assembly tadi, lalu soldering, itu nanti direkap, digabung. Nanti kalau misalkan sesuai dengan kriteria minimalnya berapa atau bahkan melebihi dari kriteria minimal, dia bisa mendapatkan predikat kompeten begitu. Nah, untuk jika siswa itu sudah mendapatkan predikat kompeten. Nah, itu kan mendapatkan sertifikat ya, Pak ya. Betul. Nah, untuk kegunaan sertifikat ini untuk apa, Pak? Kegunaannya begini, jadi bisa digunakan bagi para siswa ya jika nanti misalkan mereka ingin melamar bekerja. Nah, jadi itu sertifikat yang kalau misalkan saya bilang itu nilainya top ini gitu loh. Jadi kemungkinan besar diterima di sebuah perusahaan atau mungkin di hotel atau dimanapun siswa yang nantinya jadi alumni ingin melamar pekerjaan itu akan menjadi gimana ya? Diakui Ya, dunia diakui, kerja. betul, Ya. betul. Itu maksud saya. Jadi benar-benar diakui di dunia industri. Dunia kerja, betul. Benar. Jadi emang beginilah anak SMK ya Betul, Pak ya. ya. Jadi kalau sahabat Tedika ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu bisa. Bisa. Jika sahabat Tedika ingin bekerja juga bisa Juga dengan bisa, ya. memanfaatkan sertifikat ini uji kompetensi, betul. Kemudian jika ingin sahabat Tedika berwirausaha juga bisa. Ini Pak ya. Ya. Nah, untuk SMK kita ke SMK 1 Denpasar Ya. nih, Pak ya. Untuk SMK Negeri 1 Denpasar di tahun ini sudah melaksanakan ujian kompetensi. Untuk di tahun ajar ini nanti kelas 12 di tahun 2025 ya. Nanti direncanakan itu di bulan Maret baru kita akan melaksanakan uji kompetensi begitu. Oh, berarti berbeda ya dengan Ya, SMK 3 jadwalnya Singaraja. berbeda ya, betul. Kenapa bisa berbeda, Pak? Ya mungkin manajemen yang tahu begitu. Kalau kami hanya Iya, ya benar-benar. mengikuti saja ya. Nah, Bapak di SMK Negeri 1 Denpasar mengajar sebagai guru apa tim asesor saja? Saya di SMK Negeri 1 Denpasar utamanya sebagai guru. Lalu saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala program keahlian teknik elektronika. Dan juga saya juga bertugas sebagai asesor kompetensi di elektronika. Benar-benar. Cari selanjutnya Ibu. Saya mengajar di kompetensi keahlian elektronika juga, mengajar kelas 10 dan kelas 11. Kemudian ikut di UP SMK Negeri 1 Denpasar. Sama ikut di PKL. Ya. Bagaimana nih cara untuk membagi waktu? Untuk membagi waktu Itu ya. kan pasti banyak banget, apalagi Bapak kepala program keahlian nih. Pasti Iya. ribet banget nih. Iya. Gimana cara membagi waktunya Bapak? Ya gimana ya. Yang jelas kalau misalkan saya membagi waktunya ya mengikuti arus saja. Ada tugas langsung kerjakan, jangan ditunda.
Kalau ditunda ya udah numpuk, kalau sudah numpuk ujung-ujungnya malas. Malah boring gitu. Boring tapi ya. tidur. Kalau misalkan ada tugas ya langsung aja dikerjakan, selesaikan begitu. Berarti jarak antara Denpasar Singaraja tidak boring kan Pak ya? Sekarang sudah lebih cepat. Sekarang sudah lebih cepat, Iya, ada karena shortcut ya. ya. Betul. Dan selanjutnya untuk Ibu nih, gimana nih cara membagi waktu nih Bu? Apalagi ada PKL-PKL-nya nih Bu. Kalau ini saya skala prioritas ya, kalau yang prioritas utama saya mengajar dulu. Kalau ada jam mengajar ya jangan diganggu sama PKL sama UP-nya. Ngajar dulu, kalau jam kosong baru saya mengerjakan tugas ini di UP sama di PKL. Oke. Nah melihat nih Pak ya, sekarang kan kurikulum Merdeka nih. Dulu kan kurikulum KTSP kan ya Pak ya? Ya, K13. K13 ya benar K13. Nah antara kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka ini Pak, sebenarnya paling bagus yang mana? Paling bagus. Kalau misalkan ngomong paling bagus yaitu sebenarnya relatif ya, tiap orang juga Iya, benar. punya penilaian tersendiri. Tapi kalau menurut saya untuk di kurikulum Merdeka ini itu mungkin ya kita bisa lebih gimana ya, kalau saya bilang kita bisa menyesuaikan terutama di mata pelajaran atau isi materi mata pelajaran itu yang sesuai dengan apa yang kita miliki di sekolah, terutama di fasilitas, di alat praktek dan sebagainya, lalu juga dengan keperluan dari industri yang ada di daerah masing-masing. Contoh seperti di Jawa dengan di Bali, bisa jadi keperluan masyarakat terhadap elektronika itu berbeda. Kalau di Jawa mungkin lebih ke pabrik ya, lebih ke robotika, lebih ke kontrol dan sebagainya. Tapi kalau di sini karena kita ngomong kalau pabrik mungkin agak, kalaupun ada sedikit beberapa, jadi lebih dominan lebih ke rumah tangga, peralatan rumah tangga, home appliances mungkin. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini kita bisa menyelesaikan itu, terutama di mapel pilihan atau di materi kompetensi konsentrasi kalian, itu kita bisa menyelesaikan dengan apa nanti diperlukan di industri atau di masyarakat nantinya, ilmu-ilmu yang diperlukan. Kita bisa menyelesaikan seperti itu. Nah menurut pandangan Ibu nih mengenai kurikulum Merdeka? Ada plus minusnya. Kalau K13 kemarin sudah ada ininya, kurikulumnya dari ini. Kalau ini kurikulum Merdeka kita bisa mengembangkan sendiri. Cuman ada proyek itu Proyek P5 gitu ya? itu yang saya ini mendengar ini dari siswa, mereka merasa berat karena setelah ini udah sekolah sampai sore, 5 hari kan mereka di sekolahnya di sana udah sampai sore, terus harus ngerjakan proyek itu lagi. Mungkin itu aja yang ini. Jadi di samping itu sebenarnya kurikulum Merdeka ini juga siswa lebih mendominan apa sih sebenarnya bakat mereka gitu ya Pak ya? Betul ya. Nah kembali lagi ke uji sertifikasi kompetensi ya. Nah untuk materi perakitan power amplifier OCL ini seperti apa dia? Gini ya Pak. Ya, jadi pekerjaan perakitan power amplifier OCL ini dia siswa itu mulai bekerja itu dari sebuah namanya papan PCB yang belum ada komponennya, belum ada alat-alatnya. Itu yang warna coklat itu ya? Betul ya, tapi itu sudah ada jalurnya, jadi sudah disablon, dan sudah dibor, sudah dilubangi. Jadi anak-anak dimulai dari memasang komponennya, merakit. Jadi di sana dinilai bagaimana cara mereka memasang komponen, apakah rapi atau tidak, apakah kaki yang ditekuk bengkok atau tidak, lurus atau tidak. Nah setelah dipasang benar atau tidak, jangan sampai kebalik positif negatif. Nah karena kalau kita di elektronika terbalik positif negatif berbahaya. Yang ada iya betul, bisa meledak dan sebagainya, berasap. Nah, lalu setelah pemasangannya itu harus benar juga, mereka harus teliti.
Lalu penyolderan. Nah, di sini ini juga memegang kunci jangan sampai solderannya kotor atau gosong karena soldernya terlalu lama. Itu juga menjadi penilaian juga. Lalu jangan sampai konslet ya, sampai salah solder itu karena pengalaman sebelumnya ada yang seperti itu gitu, begitu. Ya, syukurnya Semoga tahun ini sudah ketahuan sebelum dia mencoba alatnya, jadi sudah diperbaiki lebih dulu. Kalau dihidupkan mungkin ya sudah jadi api unggun mungkin ya. Begitu. Nah, ya tahap terakhir setelah selesai solder, diuji coba bekerja, keluar suara, bisa anak-anak bisa jedak-jeduk dan sebagainya. Oh berarti suara jedak-jeduk itu berawal dari komponen itu dulu. Betul Wah, sekali ya. ternyata nggak mudah ya sahabat Terika. Ya. Saya kira jedak-jeduk itu udah langsung ada komponennya, ternyata itu. Ya, jadi ada mereka buat dari prosesnya itu. ya. Begitu. Terakhir itu pengukuran itu untuk membuktikan bahwa memang alat itu bekerjanya spesifikasinya seperti apa, itu untuk membuktikan begitu saja di pengukurannya begitu. Nah, Ibu, sekarang ke Ibu nih, Ibu Alit ya. Untuk keselamatan kerja, ini kan penting banget. Betul. Ya, untuk mengantisipasi yang tadi sudah Bapak katakan. Takut gini, kalau keselamatan kerja yang berlangsung selama ujian ada nggak sih, Bu? Untuk ketiganya mereka menggunakan pakaian praktek, pakai sepatu safety gitu. Kemudian pada saat nyolder ya pakai tempat solder, dudukan solder. Kadang ada ya anak-anak yang sembarangan nyolder taruh di atas meja gitu. Nanti bisa kena kabelnya, bisa kena tangan kalau nggak pakai dudukan solder. Ya. Ini karena nggak ada, kalau tahun sebelumnya beda jobnya, ini ada perubahan job. Kalau tahun sebelumnya mereka dari melarutkan, dari etching, itu menggunakan larutan cairan kimia H2O dia, itu mereka harus menggunakan masker, menggunakan kacamata gitu. Kalau sekarang karena nggak ada melarutkan, jadi untuk safety-nya menggunakan pakaian praktek sama ini sepatu safety ya. Nah, untuk project dan untuk membuat sebuah karya itu kan pasti ada beberapa kayak kamu tuh harus attitude-nya harus bagus karena itu masuk ke dalam penilaian. Itu ada nggak sih? Untuk attitude jelas pasti ada. Ya, itu juga pasti akan menjadi sebuah faktor penilaian juga dari kami selaku asesor, bagaimana attitude para siswa selama melaksanakan uji kompetensi itu juga pasti akan jadi pertimbangan kami. Ya, selama ini attitude anak-anak ya, dan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya kami menguji pun attitude anak-anak TAV terutama di SMK Negeri 3 Singaraja ini baik-baik semua, sopan Bisa semua begitu. dikategorikan baik. Ya. Ya. Nah, untuk itu kan tadi attitude sendiri ya, Pak ya. Nah, untuk penilaian itu sendiri, misalnya kan Bapak sebagai tim asesor, itu Bapak langsung datang melihat sebuah proses yang dikerjakan oleh siswa atau siswanya yang mencari Bapak? Keduanya. Keduanya. Ya, betul. Jadi saat mereka bekerja kami memantau ya, karena kebetulan kan mereka sudah duduk sesuai dengan nomor urutnya. Oh, ya. Jadi kami juga gampang menilai, oh si anak ini bekerja bagaimana, oh dia pakai alatnya benar, oh posisi caranya menyolder benar, kita bisa langsung menilai di situ. Nah, cuma biasanya kami juga menyampaikan bahwa jika sudah satu proses sudah selesai, agar mereka melapor ke asesor masing-masing. Jadi pada saat mereka sudah selesai merakit gitu misalkan, mereka melapor, Pak ini kami sudah selesai, tolong diperiksa atau bagaimana. Itu pasti ada ya seperti itu gininya langkahnya. Nah, ngomong-ngomong soal waktu, kira-kira itu masuk ke dalam kriteria penilaian nggak, Pak? Semisal siswa A, bisa menyelesaikan dalam kurun waktu 1 jam. Siswa B, dia tidak bisa. Itu termasuk dalam penilaian. Untuk waktu di sini kebetulan tidak ada penilaian kriteria waktu. Jadi cepat atau lambat pun yang jelas mereka bisa tidak ada kriteria khusus, itu tidak ada. Cepat atau lambat, yang penting alat itu bekerja, jadi lalu mereka menyelesaikan semua job itu dengan
bisa menyelesaikan semua job, udah selesai. Dan bisa berfungsi tentunya. Betul, itu utamanya. Kalau misalkan itu tidak tidak berfungsi, langkah berikutnya tuh tidak bisa dilakukan begitu. Oh berarti dia dikatakan tidak lulus, tidak berkompeten. BK. Ya, jadi ya bisa dibilang belum seperti kompeten. itu. Cuma kembali lagi jika misalkan bisa dia menyelesaikan lagi dalam sisa waktu yang ada, ya keputusan itu bisa berubah. Oh. Karena ada terakhir itu ada rework itu. Rework Ada itu rework, dia ya. Rework Itu itu perbaikan. perbaikan perbaikan. lagi, Ya. penggantian komponen, kalau ada komponen yang rusak atau misalnya Oh berarti dia- itu diberikan juga ya Bu ya Betul. untuk gini ya Bu ya. sesuai dengan proses tadi namanya assembly. Assembly itu mereka lakukan pemasangan komponen, kemudian soldering, menyolder komponennya. Setelah itu pengukuran. Nah, pengukuran itu mulai dari mencoba, kemudian diukur ada yang rusak atau enggak. Kalau misalnya ada yang bermasalah, ada rework itu, perbaikan ya. Tapi di batas waktu itu aja. Kalau misalnya di batas waktu 2 hari itu mereka belum selesai ya, BK. iya. Ya, nanti Iya. ada uji ulang istilahnya. Oh ada uji ulang Betul. Uji ulang itu ujian kembali. Ujian kembali. di Ya, tahun dari- depan atau tidak. mungkin di hari yang lain. Itu bisa sesuai Uji dengan ulang itu kesepakatan ada, dengan ada ini, ya, ada range waktunya kalau uji Ya, ulang. Kalau tahun betul. depan berarti mereka mengulang bukan uji ulang. Ya, Iya 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 bisa. benar dalam benar ini. iya iya, benar benar. Kalau ini ada kalau nggak kalau boleh nggak lebih dari salah 2 minggu gitu. Ya seminggu 2 minggu kok nggak salah. Mereka langsung melakukan itu. Oke oke oke. Berarti itu sangat penting banget ya. Kalau ini kan dia sampai jam 4 tuh belajarnya ya Pak ya. Jam 5 Sampai jam 5. Ya, nih. Semisal dia baru setengah, itu dilanjutkan besok atau gimana? Betul, dilanjutkan hari kedua. Oh gitu. Ya. Oke oke oke. Kalau misalkan di hari pertama ini untuk uji praktikum ya, di hari pertama ini dia sudah selesai ya sudah. Hari kedua mungkin absen aja. Begitu. ada pengumuman. Iya, hari iya, kedua ini tetap ada- masuk ada pengumuman hasil. Ya, Itu ada. untuk hasilnya K dan BK itu diumumkan pada Ya, hari di hari kedua. Dan itu bersifat rahasia, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuman asesor sama asesi. Betul. Jadi dipanggil satu-satu nanti. Saya nggak tahu asesinya berapa orang yang BK, berapa orang yang K, saya nggak tahu. Itu rahasia. Rahasia. Ya. Saya kira boleh di gini. Saya baru Yang mau tahu tanya berapa yang BK. Ya, karena ada persetujuan menjaga kerahasiaan ini. Benar-benar. Dan untuk kan setelah dia dikatakan kompeten, itu langsung dapat sertifikat atau menunggu dulu? Menunggu dulu karena sertifikatnya ini dicetak dari BNSP. Oh, iya, Berdasarkan iya. data di Dapodik. Oh, berarti Jadi makanya disuruh ngecek ulang anaknya benar-benar datanya. Itu pas daftar mereka daftar melalui aplikasi. Di sana ada upload kartu keluarga, KTP, sertifikat PKL, rapot semester 1 sampai semester 4. Kalau di daftar itu mereka syarat-syarat itu belum terpenuhi, mereka belum bisa ikut ujian. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan Bapak Agung dan Ibu Alit ini saat menjadi asesor? Gini nggak perasaannya? Perasaannya ya yang pertama gimana ya, excited ya. Excited dalam artian saya bisa melihat dan belajar juga. Jadi mata saya terbuka. Oh, saya tahu di anak-anak kami kan sebelumnya kami sudah tahu lah. Oh, anak-anak di sekolah kami seperti ini. Oh, anak-anak di sini seperti ini. Oh, di SMK 3 ternyata fasilitasnya ada seperti ini. Oh, di sekolah kami belum ada. Ada beberapa poin yang jadi benchmark kita juga nanti di sini jadi menjadi bahan koreksi juga bagi kami di sekolah. Oh, ternyata di situ ada seperti itu, kayaknya bisa deh diterapkan di sekolah kami. Nah, di sanalah salah satu Berkolaborasi ya, betul yang apa ya kalau saya bilang ya, poin yang bisa saya dapatkan dari selama saya menjadi asesor ini di situ. Terus juga saya bisa dapat banyak teman. Pengalaman Ya, juga. Pengalaman juga menjadi asesor. Ya sekarang sudah mulai tahun keempat ya, tahun ketiga ya. Ya mulai 2021 jadinya tahun keempat sekarang. Menjadi aktif menjadi asesor kompetensi begitu. Ya banyak lah gininya Bu.
Tapi seru ya. Oh seru, pasti seru. Ya. Dan untuk Ibu Alit gimana nih perasaannya menjadi tim asesor? Perasaannya tadi sesuai yang saya katakan tadi, mereka setelah melalui ada tes teori, tes praktek itu, nah pada saat pengumumannya itu Iya. Yang bikin daging. Ya itu, ya betul. itu yang ditunggu-tunggu. Emosional di sana Iya. biasanya, betul. Bahkan ada yang sampai nangis pun Iya. ada, nangis. Kalau kita ngumumin bahagia. anaknya BK itu bagaimana gitu. Iya, iya, Tapi hasilnya memang seperti itu. Kita kan nggak bisa. Kita punya ini juga. Emang seperti itu kayak bagaimana. Kita juga Ya. kan harus Ya, bisa itu bebannya. gimana caranya kita memberitahu tapi tanpa gimana ya, Menyinggung terlalu perasaan anak. menyinggung perasaan, menyakitinya dia biar dia tidak terlalu kecewa. Nah itu juga ya di sanalah gini. Iya, benar-benar. Nah, terakhir sebagai closing statement, pesan dan harapan Bapak Agung dan Ibu Alit untuk pendidikan ke depan nih, terutama di Buleleng dan di Provinsi Bali, untuk kedepannya gimana nih Pak? Baik untuk kedepannya, terutama nih untuk yang anak-anak di SMK ya, mungkin untuk ilmu secara kognitif itu mungkin bisa dipelajari, ya itu bisa dipelajari. Cuma yang paling utama menurut saya itu tetap attitude, Attitude. ya Attitude sikap, number one. ya karena selama ini pengalaman saya dari di lapangan yang saya lihat itu yang berkurang dari anak-anak. Nah, jadi menurut saya attitude tetap nomor satu. Untuk masalah kemampuan kognitif itu bisa belajar nanti sambil seiring waktu itu pasti bisa begitu. Nah, gimana nih Bu Alit? Untuk saya, khususnya anak-anak di bidang elektronika, kebetulan sekarang karena banyak ada jurusan baru, jurusan TI, jadi elektronika mulai ditinggalkan. Elektronika itu keren, ya. Betul. Ibu jurusan elektronika Iya. juga. Ya, kami alumni elektronika semua. Iya, jadi kadang-kadang anak-anak tuh takut ya Bu ya. Iya. Ih, kayaknya elektronika cowok-cowok aja deh, nggak ada deh yang cewek. Nanti kotor-kotoran di sana. Gimana nih Bu untuk mengubah mindset anak-anak? Elektronika itu keren, banyak yang bisa dipelajari. Mau programming, kita nggak harus, kalau anak TI nggak bisa nyolder, kita bisa nyolder, kita bisa program juga, kita fotografi bisa juga. Kemudian listrik, belajar listrik juga. Jadi elektronika keren, semuanya diharapkan masuk ambil jurusan elektronika. Yes, setuju banget sama Bu Alit. Ya, apalagi kita sebagai wanita kalau udah jadi ibu rumah tangga, kalau misalnya kipas mati bisa kipas Oh, sendiri. betul. Iya Bu Jadi ya. teknisi sendiri di rumah. Jadi nggak perlu panggil sana sini, bisa Iya. sendiri. Apalagi kulkas kadang-kadang, apalagi Magicom gitu ya Bu ya, kadang-kadang sering mati kan bisa benerin sendiri. Baik, terima kasih Pak Agung dan Bu Alit ya Terima sudah kasih, berkesempatan sama-sama. hari ini sharing di program STEMC Flash. Baik, segitu dulu program STEMC Flash pada kesempatan hari ini di hari Selasa di 22 Oktober 2024. So pasti jangan lupa like, comment, subscribe YouTube SMK Negeri 3 Singaraja Official dan juga tetap saksikan program-program keren dari Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika dan nantikan program STEMC Flash selengkapnya di program yang lain. Bye-bye.